SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrunnahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Halaman 13 Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab At-Tauhid Al-Muyassar, bab tentang la ilaha illallah. Dalilnya qauluhu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Syahidallahu, Allah bersaksi, annahu la ilaha illa huwa, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Dia. Wal malaikatu, dan para malaikat juga bersaksi, ya, annahu la ilaha illa huwa, gitu ya. Wa ulul ilmi qa'iman bil qisti, demikian pula orang yang diberikan ilmu yang menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, juga bersaksi annahu la ilaha illa huwa. Nah, di sini ada tiga yang memberikan persaksian tauhid. Yang pertama adalah persaksian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu persaksian para malaikat, dan kemudian persaksian siapa? Para ahli ilmu atau orang-orang yang berilmu. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini jelas ya, dalil yang menunjukkan tentang kalimat la ilaha illallah. Dan di antara faidah dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat para ahli ilmu atau orang-orang yang berilmu dengan Allah menyetarakan persaksiannya dengan persaksian Allah dan para malaikatnya. Persaksian Allah dan para malaikat disejajarkan dengan persaksian ahli ilmu atau para orang-orang yang berilmu. Dan kata para ulama seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan tidaklah Allah mengambil persaksian atas perkara yang besar, bahkan ini merupakan perkara paling besar gitu ya, tauhid la ilaha illallah, kecuali Allah akan meminta persaksian itu dari makhluk yang paling mulia. Yang Imam Ibnu Qayyim menyatakan demikian. Oleh karena itu di sini Allah mengambil persaksian setelah Allah bersaksi atas dirinya sendiri. Allah mengambil persaksian makhluk terbaik, yaitu para malaikat dan para ahli ilmu dari kalangan manusia dan jin. Yang menunjukkan bahwa ahli ilmu, ya, para ulama dan para penuntut ilmu, mereka adalah golongan orang-orang yang terbaik. Golongan orang-orang yang terbaik. Kemudian wa qauluhu ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah. Ya, dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk mengilmui kalimat la ilaha illallah. Dan tidak cukup seseorang hanya mengucapkan la ilaha illallah tanpa mengilmuinya. Kenapa orang-orang musyrik jahiliyah dulu mereka menolak kalimat la ilaha illallah untuk mereka ucapkan? Ya, dikala Nabi SAW menyeru kepada mereka, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Tapi mereka enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka paham tentang hakikat kalimat la ilaha illallah ini dan maknanya, sehingga mereka tidak mau mengucapkannya. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah mengabadikan perkataan orang-orang musyrikin, aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab.
Apakah Muhammad itu menginginkan untuk menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak yang kita sembah ini hanya menjadi satu Tuhan saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Inna hadzal syai'un ujab, sesungguhnya ini perkara yang sangat mengherankan. Karena tidak mereka dapati dari nenek moyang mereka akan adanya ketauhidan, akan adanya kalimat la ilaha illallah direalisasikan, diwujudkan dalam peribadatan di tengah-tengah mereka. Nah, ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah tapi mereka yang mengucapkan kalimat ini tidak tahu apa itu la ilaha illallah, tidak mengilmui kalimat la ilaha illallah, sehingga yang terjadi adalah justru orang-orang yang setiap hari mengucapkan la ilaha illallah tapi kosong dengan pengamalan la ilaha illallah, malah melakukan hal-hal yang membatalkan la ilaha illallah, maka keadaan orang yang seperti ini sebetulnya lebih buruk daripada keadaan orang musyrik jahiliyah. Kenapa? Orang musyrik jahiliyah nggak mau mengatakan la ilaha illallah karena tahu konsekuensinya. Tapi kalau sebagian orang mengucapkan la ilaha illallah tapi justru menentang la ilaha illallah dalam perbuatan dan keyakinannya, maka ini menunjukkan kebodohan mereka melebihi keadaan orang musyrik jahiliyah terhadap kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu dalam ayat ini Allah perintahkan kita untuk mengilmui fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah. Dan mengilmui tentang la ilaha illallah termasuk fardu ain. Ilmu agama yang bersifat wajib secara individu. Dan termasuk satu ilmu yang la yas'uhu jahluhu. Tidak diperbolehkan seseorang mukallaf, seorang hamba Allah yang mengaku diri mereka beriman dan sudah berkewajiban untuk menjalankan syariat, itu tidak diperkenankan bagi mereka untuk tidak tahu tentang kalimat la ilaha illallah. Kemudian makna kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda bihaqqin, di situ diberi garis bawah. La ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah bihaqqin dengan sebenarnya selain Allah. Mengapa perlu ditambahkan bihaqqin ini? Karena yang disembah oleh manusia itu banyak. Sehingga butuh untuk adanya kalimat bihaqqin ini untuk menunjukkan mana dari Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia itu yang paling pantas dan paling layak untuk diibadahi. Sehingga di sini disebutkan oleh penulis ma'anin ukhra batilah, makna-makna lain yang batil. Yang pertama, la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah selain Allah. Seperti yang banyak diterjemahkan oleh masyarakat kita, la ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Allah, kan begitu ya. Maka ini kurang menjelaskan secara spesifik kandungan dari kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Karena kalau dikatakan tidak ada Tuhan selain Allah, atau disebut di sini tidak ada sesembahan selain Allah, dikatakan oleh Syekh wa hadza batilun li'anna ma'nahu anna kulla ma'budin bihaqqin au batilin huwallah. Wa hadza batilun, ini merupakan makna yang batil, yang keliru. Li'anna ma'nahu, karena maknanya, makna la ilaha illallah, la ma'buda illallah ini tidak ada yang disembah selain Allah ini adalah anna kulla ma'budin bihaqqin au batilin huwallah. Jadi makna la ma'buda illallah, tidak disembah selain Allah, itu maknanya setiap yang disembah bihaqqin, baik dengan sebenarnya, au batilin, atau disembah secara batil, itu huwallah, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua yang disembah, diibadahi oleh makhluk itu adalah Allah, baik yang hak maupun yang batil. Itu makna yang terkandung dalam kata la ma'buda illallah. Nah, sehingga seakan-akan orang yang
berpedoman dengan pendapat atau makna yang semacam ini, itu menganggap bahwa Tuhan-Tuhan selain Allah pun juga adalah Allah gitu. Ada enggak keyakinan seperti ini? Ada. Ya. Yaitu keyakinan yang menyatakan bahwa Tuhan itu menyatu dengan alam. Menyatu dengan alam. Dan ini merupakan salah satu keyakinan orang-orang Hindu. Oleh karena itu, kalau kita melihat ya, terutama di negeri India, di mana Hindu itu adalah agama yang paling asasi untuk mereka, ditemukan dewa-dewa yang mereka sembah itu sangat banyak sekali. Kenapa? Karena mereka beranggapan ya, setiap kali mereka mendapati ada benda-benda tertentu yang mereka yakini, entah itu makhluk hidup atau makhluk yang mati ya, mereka dapati ada kelebihan dibandingkan yang lain. Ada sesuatu yang mengagumkan mereka dibandingkan benda itu pada benda yang lain gitu ya. Maka mereka beranggapan bahwa Tuhan itu telah menunjukkan keagungannya pada benda tersebut. Ya, karena Tuhan melebur dalam seluruh alam gitu ya. Dan ketika muncul makhluk yang menonjol, yang menakjubkan, maka disitulah perwujudan apa? Perwujudan Tuhan itu terjadi. Ini. Oleh karena itu, kita dapati orang-orang Hindu itu ada yang menyembah pendeta mereka gitu. Bahkan pendeta mereka itu sampai berani mengatakan dirinya adalah orang yang merupakan titisan Tuhan. Ya, mereka berani, pendeta ini mengatakan dirinya adalah Tuhan, mengetahui segala perkara gitu ya. Dan kemudian mengelabui para pengikutnya dengan keanehan-keanehan. Seperti dulu ada tokoh namanya Sai Baba. Pernah tahu ya Sai Baba ya? Orang yang rambutnya keribu gitu. Ya. Saya pernah baca buku, ada salah seorang kawan saya, tidak tahu dapat dari mana bukunya, buku yang menceritakan tentang Sai Baba sejak kecil sampai dia jadi orang yang dikultuskan oleh pengikutnya. Jadi di salah satu bab itu diceritakan tentang pengakuan Sai Baba bahwa dirinya adalah Allah, dirinya adalah kalau di Hindu itu Brahman gitu ya. Dia adalah Al-Masih gitu. Banyak sekali dia mengaku semua Tuhan yang disembah oleh manusia itu dia akui dirinya adalah Tuhan-Tuhan itu. Dan salah satu keanehan yang muncul dari Sai Baba itu diantaranya setiap kali pengikutnya atau yang menyembahnya itu datang untuk memohon hajat keperluan, maka Sai Baba ini akan menutup telapak tangannya begini, kemudian dia membuka telapak tangannya sehingga muncul suatu benda tertentu, yang mana suatu benda ini akan diberikan kepada pengikutnya untuk sebagai jimat agar bisa memenuhi hajat keperluan pengikutnya. Dan di masa kecil sudah punya potensi untuk itu gitu ya. Dia bisa mengetahui apa yang dibawa oleh kawan-kawannya ketika sekolah di tas mereka. Kawannya bawa roti, bawa apa itu tahu dia tanpa melihat secara langsung. Ini anak indigo berarti dari kecil sudah punya potensi seperti ini. Sekarang juga ada ya, kalau nggak salah tokoh baru, Sai Baba kan sudah mati kan ya? Ya, ngaku Tuhan tapi mati, lucu ya. Ada lagi tokoh yang lain lagi, orang Hindu. Jadi kenapa kok mereka orang-orang Hindu itu mudah terpengaruh dengan itu? Karena mereka punya keyakinan ini. Jadi Tuhan itu menyatu dengan alam. Makanya Tuhan mereka berjuta-juta Tuhan. Setiap menemukan ada yang menurut dia itu sesuatu yang menakjubkan, maka disembah. Dan sebagian ya para sufi ekstrim mereka juga punya keyakinan ini. Ya. Dan keyakinan ini pernah diceritakan, disampaikan oleh Krishna dalam kitab Mahabharata itu ya. Itu Krishna menyampaikan bahwa Tuhan itu menyatu dengan alam begini-begini. Dan pernah saya mendengar ada, kalau tidak salah adik saya cerita bahwa salah satu dosen atau salah satu gurunya di sekolah itu memiliki keyakinan ini, istilahnya wahdatul wujud ini. Yang mana dia menganggap bahwa Tuhan itu dengan alam itu seperti air dengan teh. Air putih ini kalau sudah dikasih teh itu akan tidak mungkin bisa dipisahkan.
Nah, Tuhan itu diibaratkan tehnya, air putih ini diibaratkan alam semestanya, katanya begitu. Ya, bagaimana bisa Khalik dengan makhluk itu bersatu? Kan tidak mungkin. Ya, tidak memungkinkan Khalik dan makhluk itu bersatu. Tapi kalau orang-orang sufi ada di antara mereka yang serupa dengan ini keyakinannya, tapi sedikit berbeda. Jadi orang-orang sufi menganggap bahwa makhluk itu pancaran cahaya ilahi, pancaran cahaya Allah Subhanahu Wa Taala al-Haq. Ya. Sehingga semua makhluk itu pada hakikatnya ya kembalinya ke sumber cahaya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitu. Hampir sama dengan ini keyakinannya, cuman sedikit berbeda redaksinya. Ya. Jadi Allah itu adalah sumber cahaya, sedangkan makhluk itu adalah pantulan cahaya dari cahaya yang hak ini, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu keyakinan ya orang-orang sufi yang ekstrim. Kemudian yang kedua, la khaliqa illallah. Makanya kemudian ada istilah Nur Muhammad itu ya. Nur Muhammad tahu ya? Mungkin pernah dengar istilah orang sufi itu ada namanya Nur Muhammad. Bukan nama orang ini ya, Nur Muhammad ini. Ini cahaya Rasulullah Muhammad SAW. Ya, yang kata dalam hadis palsu tentunya ini. Rasul menyatakan bahwa diciptakannya seluruh makhluk itu adalah karena Nur Muhammad ini. Padahal tujuan diciptakannya makhluk bukan karena Nur Muhammad, tapi karena apa? Karena agar mereka beribadah kepada Allah. Makhluk beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Wa hadza juz'un min ma'naha, lakin laisa huwal maqsud. Dan ini merupakan bagian dari makna la ilaha illallah, lakin akan tetapi laisa huwal maksud, akan tetapi itu bukan maksud daripada kalimat ini, la ilaha illallah ini. Jadi makna yang paling utama la ilaha illallah bukan la khaliq illallah, tapi la khaliq illallah itu masih bagian dari makna la ilaha illallah. Idh law kana huwa makna la ilaha illallah, idh law kana huwa makna la ilaha illallah, jika ya, seandainya ini merupakan makna la ilaha illallah, jadi tidak ada Tuhan yang berada la ilaha illallah itu dimaknakan tidak ada Tuhan yang mencipta selain Allah, maka lamma hasalan niza' bainan nabi sallallahu alaihi wasallam wa baina qaumihi, maka tidak akan terjadi apa? An-niza', pertikaian, perselisihan antara nabi dan kaumnya. Li'annahum yuqirruna bihadza, karena mereka kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, itu mereka menetapkan bihadza, menetapkan kalimat ini, la khaliq illallah, tidak ada Tuhan yang mencipta selain Allah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an itu ya. Fa idza wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Bila engkau bertanya wahai Muhammad kepada mereka orang-orang musyrik jahiliyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan mengatakan Allah. Jadi orang-orang musyrik jahiliyah tidak menolak ketauhidan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyahnya, dalam hal semua perbuatannya. Yang paling menonjol perbuatan Allah di sini tentunya dalam menciptakan makhluknya. Itu tidak diingkari oleh orang musyrik. Ya. Dan pemaknaan la ilaha illallah dengan la khaliq illallah ini, ya, la khaliq illallah ini juga lah yang dijadikan perkara yang utama, ya, yang difokuskan oleh golongan-golongan kullabiyah, asy'ariyah dan semacamnya. Mereka banyak berbicara tentang tauhid itu mengenai rububiyah Allah dan asma was sifat. Ya, mereka banyak berbicara tentang rububiyah Allah dan nama serta sifat-sifat
Allah, dan sedikit mereka menyinggung tentang tauhid al-uluhiyah atau keesaan Allah dalam ibadah kepadanya. Oleh karena itu kita dapati dari golongan orang-orang Asy'ariyin ini banyak di kalangan mereka yang menyelisihi tauhid al-uluhiyah karena jarangnya atau sedikitnya pembahasan tentang tauhid uluhiyah di tengah-tengah mereka. Sebagaimana yang mereka definisikan tentang tauhid, yaitu apa? Keesaan Allah itu apa? Wahidun fi dzatihi la syarika lahu, la qasima lahu, gitu ya. Allah itu tunggal secara zatnya, tidak ada pembagian dari zatnya tersebut. Wa wahidun fi af'alihi la syarika lahu, kan gitu. Dan Allah itu esa, tunggal dalam perbuatannya, tidak ada sekutu baginya. Wa wahidun fi sifatihi wa asma'ihi, ya. Ya, seperti itu ya. Dan dia itu esa di dalam nama serta sifat-sifatnya. La syabiha lahu, tidak ada yang serupa dengannya sedikit pun. Itu yang biasa mereka sampaikan ketika mereka berbicara mengenai tauhid. Sehingga jarang sekali menyentuh tauhid al-uluhiyah. Silakan antum bisa baca dalam banyak kitab-kitab mereka, gitu ya. Kitab-kitab akidah Asy'ariyah itu mesti itu saja yang paling banyak dibicarakan. Atau mungkin antum dulu pernah sekolah, di sekolah itu hampir tidak pernah menyentuh apa? Pembahasan mengenai beribadah kepada Allah dengan tauhid, kan gitu ya, dengan mengesahkannya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Terutama sekolah yang non Muhammadiyah. Ini jangan di-upload ya. Kalau dulu saya sekolahnya di Muhammadiyah, jadi ada pembahasan mengenai tauhid al-uluhiyah. Dijelaskan tentang kesyirikan dalam beribadah, itu diterangkan. Tapi kalau selain itu biasanya tidak dibicarakan mengenai hal ini. Oleh karena itu tidak paham banyak orang itu terhadap hakikat tauhid dan syirik. Kemudian yang ketiga, la hakimiyata illa lillah. La hakimiyata illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum yang dimiliki oleh Allah. Wa hadza aidan juz'un min ma'naha. Dan ini juga merupakan salah satu bagian dari makna la ilaha illallah. Lakinnahu la yakfi. Akan tetapi ini tidak cukup untuk memaknakan la ilaha illallah tadi. Walaysa huwal maqsud, dan ini juga bukan maksud yang dituju, yang diinginkan dari kalimat la ilaha illallah. Idh law afradallahu bil hakimiyati idh law afradallahu bil hakimiyati lakin ubida ghairuhu lamma hasalat tauhid. Jika seandainya ya Allah itu diesakan dalam hal penetap suatu hukum, gitu ya. Allah diesakan dalam hal menetapkan hukum, akan tetapi diibadahi selainnya, gitu ya. Lamma hasalat tauhid, maka ini tidak apa? Bukan termasuk dari bagian tauhid. Jadi belum benar-benar dia berada pada at-tauhid. Dan poin yang ketiga inilah hakimiyata illa lillah, ini paling sering disampaikan oleh pergerakan-pergerakan ya, yang mereka itu sering merongrong kepemimpinan pemimpin kaum muslimin dengan alasan apa? Pemimpin-pemimpin kaum muslimin tidak berhukum dengan hukum Allah. Sedangkan Al-Quran berbicara inil hukmu illa lillah. Tidaklah hukum itu kecuali hukum yang dimiliki oleh Allah. Tapi kebanyakan mereka itu seperti yang disifati oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an kepada kaum Khawarij. Ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya, kalimatu haqqin urida bihal batil.
Ini kalimat benar, tapi maksud, keinginan, tujuan orang yang mengucapkannya itu adalah tujuan yang batil. Orang-orang Khawarij itu menuntut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an untuk berhukum dengan hukum Allah. Inil hukmu illa lillah, itu ayatnya yang biasa mereka sampaikan. Akan tetapi apa? Pada hakikatnya mereka bertujuan untuk menumpahkan darah atau melengsarkan pemimpin kaum muslimin yang sah, bahkan rela untuk menumpahkan darah mereka dan menghalalkan darah mereka karena telah dikafirkan disebabkan menurut mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, padahal tidak demikian. Jika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seorang khalifatul rasyid saja, dihalalkan darahnya oleh mereka, apalagi orang yang di bawah itu, ya, apalagi orang yang di bawah itu akan semakin mudah ya untuk divonis kafir dan divonis ya keluar dari agama, untuk divonis halal darahnya. Oleh karena itu kita dapati ya di tiap-tiap pergerakan ya, gerakan kelompok-kelompok pergerakan ini yang fokusnya adalah untuk menegakkan khilafah atau semacamnya, yang semua itu dilakukan mereka dengan sebab termotivasi dengan bagian tauhid inilah, hakimiyata illallah illalillah. Mereka lebih fokus ini daripada la ilaha illallah itu sendiri. Sehingga ketika mereka mendapati partner mereka dalam satu hizib, dalam satu partai atau dalam satu kelompok pergerakan itu ada yang menyimpang secara ketauhidannya, maka mereka tetap dianggap sebagai ikhwanuna, kan gitu. Ya. Pokoknya berbaiat dengan satu imam atau mengikuti pergerakan dengan satu komando, baik kamu menyekutukan Allah atau tidak menyekutukan Allah, kamu tetap ikhwan kami, kan begitu. Sehingga tidak ada apa? Fokus mereka terhadap dakwah la ilaha illallah atau memperbaiki umat di atas la ilaha illallah. Karena fokus mereka la hakimiyata illa lillah. Dan poin yang ketiga ini la hakimiyata illa lillah ini sebetulnya sama dengan la khaliqa illallah, sama-sama termasuk dari bagian tauhid ar-rububiyah. Oleh karena itu para ulama-ulama ahlu sunnah mereka tidak memunculkan tauhid al-hakimiyah ini, karena mereka yang pertama beranggapan bahwa itu sudah termasuk bagian dari tauhid ar-rububiyah. Kemudian yang kedua, kalau disebutkan tauhidul hakimiyah, maka ini akan membuka peluang orang-orang yang menyimpang untuk menggunakan itu sebagai pijakan untuk penyimpangannya. Ya. Makanya kemudian para ulama tidak mewujudkan pembagian tauhid itu dengan penyebutan tauhid al-hakimiyah. Kemudian arkanuha, rukun-rukunnya. Rukunnya ada dua, ruknani ya, dua rukun. Yang pertama nafyun, peniadaan. Yang kedua itsbatun, penetapan. Jadi dalam semua bentuk tauhid itu mesti ada dua hal ini, meniadakan dan menetapkan. Baik itu dalam tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah maupun tauhid al-asma was sifat, mesti ada peniadaan dan penetapan. Adapun peniadaannya adalah pada kalimat la ilaha, yakni antun fiyal ibadatu, an kulli ma yu'badu min dunillah. Jadi maknanya adalah antun fiyal ibadatu, jadi ditiadakannya ibadah, an kulli, dari setiap ma yu'badu, apa yang disembah, min dunillah, dari selain Allah. Iya. Oh, ngantuk berdiri. Bukan saya nyuruh ya.
Jadi ibadah itu ditiadakan dari setiap apa yang disembah dari selain Allah. La ilaha, meniadakan semua Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Kemudian yang kedua adalah itsbatun illallah, yakni antutsbatal ibadatu lillah wahdahu la syarikalah. Antutsbata yaitu ditetapkan ibadah itu lillah untuk Allah wahdah semata, la syarikalahu tidak ada sekutu baginya. Jadi tauhid ibadah itu akan terwujud dengan dua hal ini. Tidak bisa salah satu dari keduanya. Tidak bisa meniadakan saja, juga tidak bisa menetapkan saja. Karena kalau meniadakan saja, maka keadaannya seperti orang ateis yang meniadakan Tuhan yang disembah. Ya, meniadakan adanya Tuhan yang berhak untuk disembah. Kalau menetapkan saja, maka ini keadaannya seperti orang-orang yang memiliki keyakinan al-hulul wal ittihad. Ya. Jadi orang-orang yang menganggap bahwa Tuhan itu menyatu dengan seluruh makhluknya, ya, sehingga menetapkannya secara mutlak, ini pun juga adalah sebuah kekeliruan. Jadi harus digabungkan peniadaan dan penetapan sehingga terwujud tauhid yang sempurna, tauhid al-ibadah. Ad-dalilu, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Maka barang siapa yang faman yakfur bit-taghut, siapa saja yang ingkar kepada taghut, hadza nafyun, ini adalah peniadaan. Mengingkari taghut berarti mengingkari Tuhan-Tuhan selain Allah yang disembah oleh manusia. Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, hadza itsbatun, dan ini adalah penetapan. Meniadakan semua sesembahan selain Allah yang disembah manusia, kemudian menetapkan Allah satu-satunya Tuhan yang berhak dan pantas untuk disembah. Faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat. Maksudnya agama Allah SWT yang lurus. Ya, sehingga kalau kita mendapati semua bentuk penyimpangan ya dari kaitannya dengan tauhid, itu mesti cacat dari penetapan nafyun dan isbatnya. Ya. Entah itu cacatnya dari menetapkan nafyun tapi tidak menetapkan isbat, dengan meniadakan semua Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah gitu ya. Dengan meniadakan semua Tuhan-Tuhan gitu. Atau karena sebab isbatnya yang berlebihan, tanpa disertai dengan peniadaan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia selain Allah. Dan kesyirikan terjadi karena itu gitu ya. Menetapkan Allah sebagai Tuhan yang disembah sekaligus yang lainnya, sehingga seorang hamba itu mengarahkan ibadahnya kepada Allah juga kepada yang lain. Kemudian wa qauluhu wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin. Surat Az-Zukhruf ayat 26 sampai 27. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, yaitu Tuhan-Tuhan selain Allah. Hadza nafyun, ini adalah bentuk peniadaan. Illal ladzi fatarani, nanti kalau sudah hilang ngantuknya antum duduk ya, tidak apa-apa ya. Illal ladzi fatarani, kecuali Tuhan yang menciptakan aku. Ini isbat, penetapan. Illal ladzi fatarani, kecuali Tuhan yang menciptakanku. Ini isbat. Fa innahu sayahdin, maka sesungguhnya dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Dan salah satu faidah tauhid itu diantaranya adalah bertambahnya hidayah. Semakin kuatnya tauhid seseorang, semakin bertambah hidayah. Seperti ayat yang kemarin kita bahas itu.
Masih ingat? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan diberi petunjuk oleh Allah SWT. Ya, sehingga seseorang apabila dia menginginkan untuk bertambah hidayahnya, maka seharusnya untuk terus bertambah tauhidnya. Mata yanfa'ul insanu qawluhu la ilaha illallah. Mata yanfa'ul insanu qawluhu la ilaha illallah, atau mata yanfa'ul insana qawluhu la ilaha illallah. Kapan ya perkataan la ilaha illallah itu bermanfaat untuk manusia? Kapan perkataan la ilaha illallah bermanfaat untuk manusia? Artinya bermanfaat untuk manusia itu apa? Ya, bermanfaat untuk kehidupannya. Dia dikategorikan seorang mukmin, dan kalau seandainya dia memiliki banyak dosa sampai pada akhirnya dengan keadilan Allah dia dimasukkan ke dalam neraka, maka Allah tidak menjadikan dia kekal selama-lamanya di dalam neraka. Itu manfaat la ilaha illallah bagi manusia yang mengucapkannya. Nah, kapan orang itu dianggap dia itu berucap la ilaha illallah dengan sebenarnya sehingga dia mendapat manfaat dari la ilaha illallah? Yang pertama, idza arafa ma'naha, jika dia mengetahui maknanya. Nah, ini penting ini, karena banyak juga orang yang mengaku dirinya mukmin, muslim, mengaku la ilaha illallah tapi tidak paham tentang makna la ilaha illallah dengan sebenarnya. Kemudian yang kedua, wa'amila bimuqtadhaha, dan mengamalkan konsekuensinya. Apa konsekuensi dari la ilaha illallah? Wa huwa tarku ibadati ma siwallah, yaitu meninggalkan ibadah, tarku ibadati ma siwallah, meninggalkan ibadah yang untuk selain Allah. Wa ibadatullahi wahdahu, dan beribadah kepada Allah semata. Jadi hanya mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah dan meniadakan semua sesembahan kepada selain Allah. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Syurutu la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Kalau tadi rukun itu yang membangun sesuatu gitu ya. Bagian daripada bangunan sesuatu itu rukun. Sehingga la ilaha illallah itu rukunnya dua tadi, la ilaha dengan illallah, an-nafy wal itsbat. Kemudian syurut la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Apa maksud syarat-syarat la ilaha illallah? Jadi kalau ada orang mengatakan la ilaha illallah tapi dia tidak memenuhi persyaratannya, maka dia seperti orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah. Kondisinya demikian. Meskipun mengucapkan la ilaha illallah tapi dia kosong dari syarat-syarat la ilaha illallah, maka orang itu keadaannya seperti tidak mengucapkan la ilaha illallah. Dzakaraha ijmalan, disebutkan secara global. La ilaha illallah la tanfa'u qailuha, la tanfa'u qailaha ya. Kalimat la ilaha illallah itu tidak berguna bagi orang yang mengucapkannya. Kalau dikatakan tidak berguna bagi yang mengucapkan, berarti antara mengucapkan dengan yang tidak mengucapkan sama saja keadaannya. Illa idza haqqaqa syurutaha, illa kecuali idza haqqaqa, jika mewujudkan atau mengamalkan syurutaha, syarat-syaratnya, wahiyya tsamaniyatun, dan syarat-syaratnya itu ada 8.
Mulai saya ngantuk ini. Apa saya harus berdiri ini? Yang pertama, al-ilmu al-munafi lil jahli. Al-ilmu, ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini mengetahui kalimat la ilaha illallah. Al-munafi lil jahli, yang meniadakan kepada kebodohan. Yang meniadakan kebodohan. Jadi syarat pertama orang mengucapkan la ilaha illallah, dia tahu apa makna la ilaha illallah, yaitu la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah. Dia meniadakan semua tuhan-tuhan yang disembah selain Allah, dan dia menetapkan penyembahan itu hanya kepada Allah SWT semata, tidak ada sekutu baginya. Dia harus mengilmu ini dulu. Ya, minimal yang saya sebutkan tadi, pengertian la ilaha illallah, itu ilmu yang paling minimal, sehingga orang yang mengucapkan la ilaha illallah mendapat manfaat darinya. Sehingga kalau ada orang mengatakan la ilaha illallah, kemudian dia jahil, tidak ngerti belas tentang arti dan makna la ilaha illallah, maka ini tidak bermanfaat untuknya. Kemudian yang kedua, al-yaqinul munafi lisyak. Ini sama dengan ini Mas. Baliknya ini Mas. Ini perinciannya ya. Kita baca sama perinciannya saja. Ya, al-yaqinul munafi lisyak itu keyakinan yang meniadakan keraguan-raguan. Kemudian yang ketiga, al-ikhlasul munafi lisyirki. Ikhlas yang meniadakan kesyirikan. Yang keempat, as-sidqul munafi lil kadzib, kejujuran yang meniadakan kedustaan. Yang kelima, al-mahabbatul munafiyatu lil bughdhi, al-mahabbatu rasa cinta, al-munafiyati yang meniadakan lil bughdhi kebencian. Ada orang tahu dia makna la ilaha illallah, tapi dia tidak mencintai la ilaha illallah, malah membencinya. Ya. Dia tahu makna la ilaha illallah, dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dia benci dengan kalimat ini. Maka ini keadaan seperti keadaan orang munafikin. Orang munafik itu mengucapkan la ilaha illallah, tahu maknanya, tahu konsekuensinya, tapi dia membenci kalimat la ilaha illallah. Meskipun dia wujudkan secara zahir ya, secara zahir, dia wujudkan konsekuensi la ilaha illallah itu dalam peribadatannya sehari-hari. Orang munafik, mereka mewujudkan zahir pengamalan la ilaha illallah dalam sholat mereka, dalam ibadah-ibadah mereka kepada Allah. Tapi di balik itu mereka menyembunyikan kebencian mereka yang sangat mendalam kepada kalimat la ilaha illallah dan pengamalannya. Maka yang seperti ini tidak juga bermanfaat untuk dirinya. Kemudian yang keenam, al-inqiyadul munafi litarki. Al-inqiyad, ketundukan. Ketundukan yang meniadakan apa? At-tarku, meninggalkan. Jadi menerima, tunduk, patuh ya dengan la ilaha illallah dan konsekuensinya, tidak meninggalkannya. Yang ketujuh adalah al-qabulu al-munafi lirraddi. Al-qabul, menerima la ilaha illallah itu, al-munafi lirraddi, yang meniadakan penolakan. Yang kedelapan, al-kufru bima yu'badu min dunillah, yaitu kufur dengan apa yang disembah dari selain Allah. Ingkar ya, tidak beriman kepada apa yang disembah dari selain Allah. Syi'arun yajma'uha. Ada sebuah syair yang mengumpulkan semua 8 syurut la ilaha illallah.
yaitu ilmun yaqinun wa ikhlasun. Ilmun yaqinun wa ikhlasun. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin. Wa sidquka ma'a mahabbatin. Ilmun ilmu ya, yakinun keyakinan, wa ikhlasun dan keikhlasan, wa sidquka dan kejujuranmu, ma'a mahabbatin bersama dengan cinta, wa qiyadun ya, dan ketundukan, wal qabulu laha dan menerima kalimat la ilaha illallah. Wazid thaminahal kufrani minka. Wazid dan tambahkanlah thaminaha, yaitu yang ke-8 dari syarat-syarat la ilaha illallah. Apa syarat ke-8-nya? Al kufrani minka bima siwal ilahi. Al kufrani minka bima siwal ilahi. Al-kufrani maksudnya mengkufuri ya, minka darimu, jadi kekufuranmu terhadap apa yang selain ilah, selain Allah SWT yang disembah. Minal authani qad ulliha, itu berupa sesembahan-sesembahan lain yang disembah ya selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syurut la ilaha illallah, ada 8. Nah, kemudian di sini disebutkan dalil-dalilnya. Dzikrus syuruti bit tafsil, menyebutkan syarat-syarat dengan terperinci. Yang pertama al-ilmul munafil lil jahli, ilmu yang meniadakan kebodohan. Maknahu maknanya al-ilmu bi makna la ilaha illallah nafyan wa itsbatan. Mengilmui makna la ilaha illallah baik secara peniadaan maupun penetapan. Jadi kalau ada orang itu yang mengetahui la ilaha illallah maknanya la ma'buda bihaqqin illallah, dia mengetahui betul hakikat kalimat la ilaha illallah adalah ini maknanya, maka pada saat itu berarti orang ini telah berilmu tentangnya dan tidak bodoh karena atau terhadap kalimat tersebut. Ya, orang itu dianggap dia mengetahui kalimat la ilaha illallah. Kemudian dalilnya firman Allah Ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan sebenarnya selain Allah. Nah, poin pertama ini, kalau hanya satu poin ini saja, maka belum cukup orang itu benar-benar di atas tauhid la ilaha illallah. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang mempelajari la ilaha illallah, memahami maknanya, tapi tidak meyakini kebenarannya. Kalaupun dia meyakini kebenarannya, tidak mau beriman kepada la ilaha illallah. Ya, tidak mau beriman dengan apa? Dengan menolak kalimat itu. Tidak mau tunduk dan tidak mau menerima kalimat tersebut. Ya, bahkan tetap di atas kekufuran mereka. Adakah orang seperti ini? Ada. Abu Thalib contohnya. Abu Thalib itu orang yang faham la ilaha illallah, tahu, mengilmui la ilaha illallah, ya, dan menyatakan ya, dalam sebuah syairnya itu menyatakan bahwa agama Muhammad SAW itu adalah agama yang benar, agama yang baik. Ada keyakinan ya, terhadap kebenaran la ilaha illallah, tapi dia tidak tunduk, tidak menerima la ilaha illallah dengan dia mengucapkan kalimat tersebut dengan lisannya dalam persaksiannya. Tidak disebut oleh Abu Thalib sampai dia mati. Ya, dia mati di atas kekufuran. Kemudian yang kedua al-yaqinul munafi lisyak, keyakinan yang meniadakan keraguan-raguan. Ma'nahu an yakuna qailuha ala yaqinin tamin bi anna Allah wal ma'budul haq.
an yakuna qailuha ala yaqinin tamin, yaitu ya maknanya adalah orang yang mengucapkannya hendaklah dia di atas keyakinan yang sempurna. Keyakinan apa? Bi annallaha huwal ma'bud huwal ma'budul haq. Ya, keyakinan yang sempurna bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang diibadahi dengan sebenarnya. Dengan sebenarnya. Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Ini sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Tidak ragu-ragu berarti apa? Yakin. Wajahadu bi amwali wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Ulaika humus shadiqun, mereka tergolong orang-orang yang jujur, benar keimanannya. Kemudian yang ketiga, al-ikhlasul munafi lisyirki, keikhlasan yang meniadakan kesyirikan. Ma'nahu an tukhlasa jami'ul ibadati lillahi wahdahu. An tukhlasa jami'ul ibadati lillahi wahdah, yaitu semua peribadatan itu dimurnikan hanya untuk Allah semata. Wala tusrafu minha syai'an li ghairillah, dan tidak dipalingkan peribadatan tersebut sedikit pun kepada selain Allah. Jadi wajibnya seorang mukmin dalam mewujudkan syarat yang ketiga ini, dia harus mengesahkan Allah dalam beribadah, ya, mentauhidkan Allah, ya, mengikhlaskan niat ibadah itu hanya untuk Allah, sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah, atau untuk mendapatkan keridhaan Allah dan pahalanya. Kemudian Allah mengatakan di sini, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan baginya agama yang lurus. Itu maksudnya adalah pengamalan agama yang lurus ini hanya dipersembahkan kepada Allah semata, tidak kepada yang lain atau bersama yang lain. Nah, kemudian as-sidqul munafilil kadzib, kejujuran yang meniadakan kedustaan. Maknanya adalah antakula kalimat tauhid, yaitu engkau mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah wa anta shadiqun fi dzalika, sedangkan engkau membenarkan kalimat itu, bukan mendustakannya, ya, meyakini bahwa la ilaha illallah itu benar dan dia ucapkan kalimat tersebut. Wa qalbuk wa anta shadiqun fi dzalika yutabiqu qalbu, ya, yutabiqu qalbaka lisanak, itu engkau mengucapkan kalimat maksudnya dari arti as-sidqu al-munafilil kadzib, jujur yang meniadakan kedustaan, itu adalah engkau mengucapkan kalimat tauhid sedangkan engkau shadiqun fi dzalik, membenarkannya. Yutabiqu qalbuka lisanaka, yang bersesuaian dengan hati, antara hati dengan apa? Dengan lisanmu. Jadi engkau mengucapkan la ilaha illallah, hatimu juga la ilaha illallah, juga meyakininya, ya, juga meyakini la ilaha illallah, disertai dengan konsep keyakinan yang benar terhadap la ilaha illallah, yaitu la ma'budu bihaqqin illallah. Kemudian ad-dalilu qaulu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, alif lam mim, alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, apakah manusia itu menyangka bahwa mereka ditinggalkan ketika mengucapkan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji.
Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Maka Allah benar-benar akan mengetahui orang-orang yang jujur di atas keimanan mereka, di atas la ilaha illallah. Wa la ya'lamanna al-kadzibin, dan Allah benar-benar akan mengetahui siapa di antara mereka yang termasuk golongan orang-orang yang berdusta dari kalimat la ilaha illallah yang mereka persaksikan tersebut. Nah, pertanyaan di sini ya. Allah menyebutkan di sini fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Allah itu benar-benar mengetahui, agar Allah SWT nanti benar-benar mengetahui siapa yang jujur, dan Allah benar-benar mengetahui siapa di antara manusia yang dusta. Ya, jadi Allah ya tidak membiarkan orang yang menyatakan diri mereka beriman terus kemudian tidak diuji. Mesti dikasih ujian, ya, mesti dikasih ujian. Nah, setelah Allah itu memberikan ujian, disitulah Allah kemudian mengetahui siapa di antara mereka yang jujur imannya, siapa di antara mereka yang berdusta imannya. Pertanyaan saya di sini, lafadz ayat ini seakan-akan gitu ya, menunjukkan bahwa Allah itu tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya, kan begitu ya? Setelah Allah uji baru tahu, oh ini termasuk yang beriman, yang jujur, oh ini yang tidak jujur. Seakan-akan begitu ya dalam ayat. Tapi apakah benar demikian kita meyakini bahwa Allah SWT itu tidak memiliki pengetahuan sebelum terjadinya? Gimana? Ini kalau orang ini hatinya fi qulubihim zayghun gitu ya, dalam hati mereka itu ada penyimpangan, penyakit, ingin menyimpang gitu ya, ingin menyesatkan diri, mereka akan gunakan ayat ini diantaranya untuk menolak pengetahuan Allah yang tidak terbatas dengan menyatakan Allah mengetahui setelah terjadinya. Pertanyaan saya, apakah demikian? Tidak kan? Mesti tidak begitu kan begitu ya? Kita mesti mengatakan Allah itu memiliki pengetahuan yang tidak terbatas. Allah mengetahui makhluk itu dari sebelum Allah ciptakan sampai ya Allah wafatkan dan Allah masukkan dia ke dalam surga atau ke dalam neraka. Allah mengetahuinya sebelum Allah menciptakan mereka. Nah, pertanyaan di sini, apa maksud fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin? Agar supaya Allah mengetahui ya, atau maka Allah mengetahui siapa yang jujur dan Allah mengetahui siapa yang berdusta. Menggolongkan apa? Kalimatnya Allah mengetahui. Tidak Allah mengatakan agar Allah menggolongkan mana yang jujur dan mana yang dusta. Tidak. Tapi agar Allah mengetahui mana yang jujur dan mana yang dusta. Yang ngantuk biar tidak ngantuk atau semakin ngantuk. Gimana? Supaya benar-benar bertauhid. Menyerahkan. Seperti apa maksudnya? Saya belum bisa menangkap maksud antum. Kan kalau kita lihat zahir ayat ini, seakan-akan sebelum Allah kasih ujian kepada manusia yang mengaku diri mereka beriman, gitu ya. Allah kan nggak tahu mana di antara mereka yang jujur, mana yang tidak jujur, kan gitu ya. Dengan adanya ujian itu baru diketahui mana yang jujur, mana yang tidak jujur, kan gitu. Zahir ayatnya. Antum lihatlah di Quran terjemah lah, ya. Zahir ayatnya ini maknanya bagaimana? Kalau bingung nanti lihat tulisan Arabnya ini. Ya, setelah diberikan ujian, fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu, maka Allah benar-benar mengetahui siapa saja yang jujur, wala ya'lamannal kadzibin, dan Allah benar-benar mengetahui siapa saja yang berdusta. Bagaimana jawabannya? Iya. Menguji kebenaran kalimat yang tidak. Menguji apa? Menguji kebenaran kalimat yang mengatakan mereka benar. Kalau benar dengan jujur, kalau salah dengan dusta.
Ya, iya, makanya di sini ayatnya tadi mengatakan maka Allah mengetahui mana yang jujur, mana yang tidak jujur. Secara zahirnya seakan-akan sebelum ada ujian ini datang kepada mereka, Allah tidak tahu mana yang jujur, mana yang dusta. Paham maksudnya ya? Ya. Sehingga Allah kasih ujian supaya Allah tahu nanti yang jujur yang mana, yang dusta yang mana. Nah, sehingga sebagian orang dengan ayat seperti ini menyatakan bahwa Allah itu ya tidak memiliki pengetahuan kecuali setelah terjadinya. Seperti yang diantaranya diyakini orang-orang Syiah itu, mereka punya keyakinan begini, akidah seperti ini. Iya. Jadi pengetahuan Allah yang baru kan. Gimana? Gampang loh jawabnya. Gimana? Hah? Oh iya, enggak, maksud saya orang itu kadang menggunakan ayat ini jadi syubhat. Iya. Syubhat bahwa Allah itu enggak tahu tentang siapa yang jujur dalam keimanan, siapa yang dusta dalam keimanan sebelum kecuali setelah Allah menguji mereka yang ngaku diri mereka beriman. Baru Allah tahu, nah gitu loh. Paham maksudnya ya? Nah, orang itu kalau menggunakan letterleks ayat ini, maka dia akan menetapkan sebuah syubhat, sebuah kesesatan. Apa itu? Allah tidak tahu kecuali setelah terjadinya, kan begitu. Padahal kita tahu namanya Allah Subhanahu wa taala itu Al-Alim ya, Maha mengetahui semua pengetahuan baik yang akan terjadi, sedang terjadi atau telah terjadi, semuanya Allah tahu. Kan gitu. Bagaimana? Sudah saya isyaratkan ini tadi. Allah mengetahui yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan akan terjadi. Gimana? Mungkin berkaitan dengan ganjarannya. Ya itu nanti ujung-ujungnya ke sana, tapi bukan itu yang dimaksud untuk membantah ini gitu ya. Untuk membantah keyakinan yang menyesatkan ini dengan dalil ayat ini. Iya, silakan. Nyerah ya. Nyerah. Mudah ya, kita jawab ya. Kalimat fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin ini tidak meniadakan pengetahuan Allah sebelum terjadinya. Tapi ini menetapkan untuk Allah bahwa Allah itu bukan hanya memiliki pengetahuan sebelum terjadinya suatu peristiwa, tapi juga Allah itu mengetahui sesuatu yang sudah terjadi. Paham? Iya enggak? Iya kan? Dalam ayat-ayat yang lain Allah menyebutkan Allah itu ketika ya kalau dalam keimanan kita kepada takdir itu kan pertama kali itu kan al-ilmu gitu kan. Poin pertama yang harus kita yakini dalam takdir itu Allah itu mengetahui segala sesuatu. Nah, segala sesuatu itu tidak terbatas sesuatu yang telah terjadi atau sedang terjadi saja, tapi juga yang akan terjadi, kan begitu? Ya, paham ya? Nah, untuk menguatkan Allah itu mengetahui apa yang setelah terjadi, ya ayat ini yang menunjukkan tidak terbatasnya pengetahuan Allah sampai pada pengetahuan yang bersifat telah terjadi pun Allah mengetahui. Paham maksudnya ya? Nah, benar enggak kira-kira? Benar. Nah, disitulah kemudian apa tujuannya? Nah, itu nanti jawaban Mas Dedi tadi. Apa tujuannya gitu ya? Allah ingin mengetahui sesuatu yang bersifat seperti ini gitu. Mengetahui berkenaan dengan siapa di antara mereka yang jujur keimanannya, siapa yang berdosa keimanannya. Sedangkan Allah itu sebelumnya sudah tahu di antara mereka itu pasti yang beriman ini, yang dusta itu yang ini gitu. Tapi apa tujuan Allah itu untuk juga menyatakan bahwa Allah itu juga mengetahui setelah terjadinya, itu adalah untuk memberikan balasan bagi tiap-tiap golongan tersebut. Itu tujuannya. Ya, tapi untuk mengcounter syubhat tadi itu, ya dengan demikian Allah tidak hanya mengetahui sesuatu yang telah berlalu atau yang sedang berlalu,
ya, atau yang apa namanya ya, bahkan Allah juga Allah itu tidak hanya mengetahui sesuatu yang akan terjadi dan sedang terjadi, bahkan Allah juga mengetahui sesuatu yang telah terjadi, kan begitu. Nggak bingung ya? Bingung mas? Kok ketane wajah bingung? Nggak usah bingung mas. Bismillah. Iya. Berarti karangan Allah ini sebelumnya itu sebelumnya. Apa? Ada hubungan karangan dari. Iya. Setelah pengetahuan Allah tidak terbatas, tapi dengan adanya ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu juga mengetahui sesuatu yang sifatnya telah terjadi, kan gitu kan? Iya, paham maksudnya ya? Nah, lah untuk apa Allah menguatkan kalimat seperti ini bahwa Allah itu mengetahui sesuatu yang telah terjadi? Untuk apa? Hikmahnya itu apa? Allah menyebutkan begini, agar di situ Allah akan bisa menegakkan keadilannya dalam memberikan balasan. Karena kalau misalnya diberikan balasan itu sebelum terjadinya, sebelum terjadi ujian, orang-orang ngaku beriman terus nggak dikasih ujian, terus langsung dikasih pahala, sehingga tidak diketahui mana yang jujur dan mana yang berdusta, meskipun Allah sudah tahu mana-mana yang seharusnya dia layak dapat pahala, layak dapat siksa karena yang ini jujur, yang ini tidak jujur gitu ya. Maka yang seperti ini tentu ya apa namanya tentunya tidak akan apa namanya sesuai dengan keadilannya Allah SWT, kan begitu. Hikmah Allah SWT tentu tidak sesuai dengan hikmahnya ya. Dikala Allah SWT menerima begitu saja apa keimanan yang diucapkan oleh mereka-mereka yang jujur maupun yang dusta. Kenapa? Ya, karena dengan demikian seakan-akan Allah tidak mengetahui keadaan mereka. Itu yang pertama. Kemudian kalau mereka itu langsung dibalas, kamu nggak jujur, kamu jujur, sedangkan belum ada ujian, maka ini pun juga tidak menunjukkan keadilan Allah untuk makhluknya. Makhluk akan berhujjah di hadapan Allah. Ya Allah, engkau baru berikan aku ujian kok sudah kau vonis aku termasuk golongan yang berdusta. Nah gitu, paham ya? Nah disitulah hikmah Allah SWT. Dari ayat ini Masya Allah banyak pelajaran bisa diambil dari situ. Nah, cuman khusus untuk membicarakan tentang syubhat tadi, bagaimana menjawabnya, ya seperti itu jawabannya. Jadi pengetahuan Allah tidak terbatas, dan salah satu di antara pengetahuan Allah ya dikokohkan juga oleh ayat ini adalah Allah mengetahui sesuatu yang telah terjadi. Paham ya? Mudah-mudahan yang tidak paham bisa segera paham. Yang kelima, al-mahabbatul munafiyatul lil bughdhi. Cinta yang meniadakan kemurkaan, kebencian. Maknanya adalah antaqula hadhil kalimata wa anta tuhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Maknanya adalah engkau mengucapkan kalimat ini sedangkan engkau mencintai Allah dan Rasulnya. Wa antuhibba hadhil kalimata wa ma tadullu alaihi. Dan engkau mencintai kalimat ini sekaligus apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut, yaitu apa? Keesaan Allah, tauhid Allah. Kau mencintai Allah dan Rasulnya, kau mencintai kalimat ini dan apa yang terkandung di dalamnya, yaitu engkau mencintai tauhid, keesaan Allah SWT. Bisa saja ada orang itu yang mencintai Allah dan Rasulnya, tapi karena kebodohannya akhirnya dia juga mencintai kesyirikan ya. Contoh seperti sebagian kaum muslimin yang mengaku diri mereka muslim tapi melakukan kesyirikan. Ketika ditanya apakah kalian mencintai Allah, mencintai Rasul, mesti mereka mengatakan saya cinta Allah, saya cinta Rasul ya. Tapi mereka dengan kebodohannya apa? Menyelisihi kalimat la ilaha illallah. Makanya di sini dikatakan wa antuhibba hadhil kalimata wa ma tadullu alaihi. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa nggak cukup dikatakan antuhibba hadhil kalimata wa ma tadullu alaihi Ustaz? Kok pakai antaqula hadhil kalimata wa anta tuhibbullah wa rasulahu, kayak gitu ya? Kenapa kok dikatakan kau mengucapkan kalimat ini sedangkan kau mencintai Allah dan Rasulnya? Kok tidak cukup mengatakan engkau mencintai kalimat ini dan mencintai apa yang ditunjukkan oleh kalimat ini, yaitu tauhid ya.
Nah, ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang itu melakukan bentuk peribadatan kepada Allah, itu mesti dibangun diantaranya di atas al-mahabbah, di atas cinta. Makanya kemudian disebutkan di sini, kau menyebutkan kalimat ini sedangkan engkau mencintai Allah dan Rasulnya. Ada cinta dalam kalimat la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu tujuannya untuk mewujudkan ibadah hanya kepada Allah, kan begitu. Dan engkau mencintai kalimat ini dan apa yang ditunjukkan padanya, yaitu ketauhidan. Karena apa? Karena sebagian orang mengaku dirinya cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi ketika diajak untuk mentauhidkan Allah yang murni, terkadang mereka enggan untuk menerimanya. Karena mereka tidak mencintai kalimat ini dengan kandungan yang terkandung di dalamnya. Ad-dalilu qaulu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan di antara manusia itu ada yang menjadikan selain Allah itu andadan, ya, tandingan-tandingan, yang mereka mencintai tandingan-tandingan selain Allah itu seperti mereka mencintai Allah. Dan orang-orang yang beriman asyaddu hubbalillah, ya, mereka sangat besar sekali cintanya kepada Allah. Nah, di sini ada dua makna, ya. Kalimat dan di antara manusia itu ada yang menjadikan sesembahan selain Allah atau tandingan-tandingan selain Allah yang mereka mencintainya seperti mereka mencintai Allah. Kata-kata seperti mereka mencintai Allah itu ada dua makna. Makna yang pertama ini menunjukkan bahwa mereka itu cinta kepada Allah dan cinta kepada sesembahan selain Allah. Ya. Ini menunjukkan bahwa terkadang ada orang mencintai Allah, tapi dia melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan kalimat la ilaha illallah. Mereka benci la ilaha illallah, tapi mereka cinta kepada Allah. Seperti ayat ini, mereka cinta kepada Allah, tapi juga mereka cintai sesembahan selain Allah seperti mereka mencintai Allah. Paham, ya? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa jadi makna ayat ini, ya, mereka menjadikan selain Allah tandingan-tandingan yang mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti kecintaan kepada Allah. Maksudnya adalah kecintaan mereka kepada berhala-berhala itu sangat besar, ya, sampai kecintaan mereka kepada berhala-berhala itu seperti para hamba-hamba Allah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara makna dari kalimat seperti ini. Dan kemudian Allah mengatakan walladzina amanu asyaddu hubbalillah, dan orang-orang yang beriman itu lebih besar kecintaannya kepada Allah. Dikatakan di sini kenapa orang-orang beriman itu lebih besar kecintaannya kepada Allah? Karena kecintaan mereka orang-orang beriman kepada Allah itu dilandasi dengan apa? Al-ilmu, dilandasi dengan ilmu. Sedangkan orang musyrik ketika mereka cinta kepada sesembahan mereka, ya, dengan kecintaan ibadah di sini, ya, karena diserupakan dengan mencintai Allah, itu dibangun di atas hawa nafsu, kebodohan, hawa nafsu dan semacam, sehingga tidak pernah bisa mengalahkan kecintaan orang beriman kepada Allah. Dari taraf cintanya musyrik kepada Tuhan selain Allah dengan cintanya mukmin kepada Allah, itu perbedaannya. Sebagaimana Allah mengatakan apa? Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apa sama orang yang mengerti ilmu dengan orang yang tidak mengerti? Enggak sama. Insyaallah 6, 7, 8 kita baca pertemuan berikut, ya. Enggak apa-apa, ya. Nanggung tapi cuman jamnya 4:30. Kalau tidak nututi. Nah, insyaallah pertemuan berikutnya kita cukupkan sampai di sini. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.